Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reconnecting with Quran bersama Muamalah Muslimah. Kali ini kita akan bahas surah Yusuf yang merupakan salah satu surah Makkiyah, terdiri dari 111 ayat. Dinamakan surah Yusuf karena tentu saja di dalamnya secara rinci disebutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan tidak menyebutkan kisah lainnya. Keselarasan awal dan akhir surah ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik. Lalu ditutup oleh firman Allah dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan kisah kecuali di dalamnya pastilah mengandung faidah, pelajaran dan hikmah serta kebenaran. Sehingga tema utama dari surah Yusuf adalah tentang kesabaran yang berbuah kemuliaan. Tema-tema lain yaitu tentang penetapan nubuwah Nabi Muhammad SAW dan kebenaran dakwah beliau dengan mengisahkan kisah orang-orang terdahulu yang mungkin sebagiannya belum mengetahuinya, begitu ya. Penjelasan tentang sikap hasad dan ia adalah sifat yang sangat buruk. Penjelasan buah dari ifah atau menjaga kehormatan, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bertahan untuk tidak mau dirayu oleh istri Al-Aziz misalnya. Penjelasan tentang akibat berbuat dusta, yaitu para saudara Yusuf dan istri Al-Aziz. Keutamaan takwil mimpi dan bahwa terkadang ia dapat dilihat oleh orang kafir Mesir, yaitu menteri Mesir dan dua pemuda di dalam penjara. Keutamaan ilmu secara mutlak karena Yusuf alaihissalam menghimpun ilmu Nabi Yakub tentang syariat Yakub dan syariat menteri Mesir. Bahaya putus asa dari rahmat Allah, kita tahu betapa luar biasa ujian yang dihadapkan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi beliau tetap sabar dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Keutamaan untuk memaafkan, dan dia merupakan sifat dari orang-orang soleh, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas makhluknya hingga dapat mengubah satu kondisi menjadi kondisi lain yang sangat berbeda. Sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Intisari dari surat Yusuf yang pertama penyebutan al-ihsan, kebaikan dan turunannya diulang beberapa kali. Dalam surat Yusuf ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma balagha asyuddahu ayanahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Saya ulang ya ayatnya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman, dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Dan Allah SWT juga berfirman, dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, dan untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki, kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yusuf ayat 56 dan seterusnya. Dari sini dapat kita pahami bahwa Yusuf mendakwahi dua orang pemuda di dalam penjara untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara karena beliau tetap ingin menjaga ifahnya untuk tidak larut dan terbawa oleh godaan istri Al-Aziz gitu ya. Nah, Nabi Yusuf tidak hanya menakwilkan mimpi menteri Mesir, tapi juga memberi solusi atas takwil mimpinya itu di dalam surah Yusuf ayat 49. Yang berikutnya, Nabi Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya dan tidak menuntut balas kepada mereka, tetapi justru berlapang dada dan memaafkan di ayat 92 gitu ya. Masya Allah, ini adalah akhlak yang sangat mulia ketika kesalahan yang begitu besar dimaafkan dan tidak dicela. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam di bumi pada waktu itu sejak ia masih kecil, yaitu dengan diangkatnya ia menjadi anak dari menteri Mesir begitu ya.
Kemudian Yusuf alaihissalam juga menggunakan karunia Allah ini untuk menakwilkan mimpi dan berdakwah, bukan untuk menggunakannya pada aspek-aspek duniawi. Pelajaran berikutnya adalah ketawakalan hati Yakub alaihissalam tidak menghalanginya untuk berikhtiar. Ketika beliau mengkhawatirkan hasad akan menimpa anak-anaknya, maka beliau berkata, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah kamu dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Jadi seberat apapun ujian yang datang, upaya dan ikhtiar harus tetap dilakukan. Ketika ujian bertambah, yaitu ketika Bunyamin juga dikabarkan hilang gitu ya oleh saudara-saudaranya, justru tawakalan husnuzon Nabi Yakub alaihissalam bertambah. Beliau berkata yang dicantumkan di dalam Al-Quran, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Masya Allah, tidak hilang sedikit pun harapan Nabi Yakub alaihissalam atas kedua anaknya yang telah hilang. Lalu Allah berfirman, dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Maka kita perhatikan mereka tidak menyebut nama wanita tersebut secara terang-terangan, mereka hanya menyandarkan kepada suaminya, yaitu istri Al-Aziz, karena mereka ingin menyebarluaskan berita, sedangkan jiwa dan nafsunya lebih condong untuk mendengarkan berita dari orang-orang yang sekiranya berkuasa. Karena itu akan menjadi fenomena yang cepat menjadi viral begitu ya, kalau yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Dia, Nabi aku berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya yang membinasakanmu. Masya Allah, seorang ayah sangat menginginkan kebaikan pada anaknya, tetapi dia juga tidak menginginkan saudara-saudaranya jatuh ke dalam hasad dan dengki sehingga merencanakan kejahatan. Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 25, dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Allah Subhanahu wa taala tidak memfirmankan dengan lafal sayyidahuma, dan akan tetapi sayyidaha, karena Yusuf alaihissalam adalah seorang muslim, sedangkan sang menteri adalah orang kafir. Sedangkan tidak ada kepemimpinan atau siyadah bagi orang kafir atas orang mukmin selamanya. Yang berikutnya, memohon maaf kepada anak muda cenderung lebih mudah daripada memohon maaf kepada orang tua. Bukankah kita perhatikan bahwa Yusuf alaihissalam ketika ia dimintai maaf oleh saudara-saudaranya, berkata, la tasriba alaikumul yaum, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Dan ketika mereka meminta maaf kepada Yakub alaihissalam, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 100, sesungguhnya waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Dalam surat Yusuf ayat 100. Kalau kita perhatikan, Nabi Yusuf ketika menyampaikan kisahnya kepada saudara-saudaranya tidak menyebutkan tentang diselamatkannya dia, Nabi Yusuf, dari sumur dengan terlebih dahulu menjadi budak. Tetapi beliau langsung mengatakan bahwa aku dibebaskan dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Ini merupakan satu keagungan akhlak beliau untuk tidak menceritakan kesulitan yang berkepanjangan yang beliau alami, tetapi akhir dari kesulitan itu dan awal dari kemudahan. Demikian intisari dari surah Yusuf. Masya Allah, semoga kita mendapatkan begitu banyak gambaran ketika akan mengkaji dan mentadaburinya. Sampai bertemu di program Reconnecting with Quran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.